Ayub, aku itu ada untuk kamu. Tuhan itu selalu ada menyertai setiap orang. Ketika kita mengalami kegembiraan, kesuksesan, hidup kita berada di atas, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Dalam segala kemalangan pun, Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Oleh karenanya Ayub sadar betul pada akhir bacaan yang pertama, Ayub sungguh-sungguh bisa merasa sadar, Tuhan, diri saya ini lemah. Seringkali saya tidak bisa merasakan hadirnya Engkau. Apalagi cobaan yang bertubi-tubi saya alami, sungguh sangat melemahkan iman saya. Seringkali ketika kita mendapatkan ujian dalam berbagai macam hal, yang namanya ujian itu pasti berat, apapun bentuknya pasti berat. Tetapi setiap dari kita diajak untuk bisa melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Ketika pun juga Yesus di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan berbagai macam hal dan berulang-ulang kali kata celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kisahnya kan juga sama. Banyak orang lalu mengeluh dan sebagainya. Semakin kita mengeluh, semakin hidup kita akan semakin celaka. Energi kita hanya habis untuk ngeluh terus. Energi kita hanya habis untuk sambat terus. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Santo Hieronymus dikenal sebagai pribadi, seorang ahli kitab suci. Oleh karenanya marilah kita mohon pada Tuhan melalui Santo Hieronymus, agar kita pun juga semakin mengenal Tuhan melalui kitab suci yang kita baca, terutama selama pendalaman kitab suci pada bulan kitab suci nasional yang diakhiri pada hari ini. Semoga apa yang kita dalami selama ini sungguh-sungguh bisa kita rasakan dalam hati dan akhirnya juga bisa kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudaraku, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pernah merasa atau tidak bahwa kadang ketika kita itu mengeluh tentang suatu hal atau suatu masalah, rasa-rasanya hidup kita itu lalu bertambah berat bebannya. Rasa-rasanya uripe jadi tambah abot. Yang tadinya mungkin kita mengeluh supaya lalu kita plong dan lega, tapi justru malah semakin lama semakin berat, semakin berat, semakin berat. Itu yang dirasakan oleh Ayub. Ketika Ayub dia mendapatkan kemalangan, dia sebagai orang yang beriman diuji oleh Tuhan. Kita kan tahu, Ayub ini kan satu kisah yang memang sangat familiar dengan kita, dan kita tahu bahwa kemalangan yang dialami oleh Ayub ini adalah ujian iman bagi Ayub. Apa yang terjadi? Ayub sebagai seorang beriman, nyatanya dia justru tidak tahan dengan ujian yang dihadapinya. Ketika dia tidak tahan, kemudian dia mengeluh terus, sampai akhirnya dia dalam arti tertentu menghujat Tuhan. Sampai pada akhirnya di dalam bacaan yang pertama tadi, Tuhan begitu marah pada Ayub. Kemarahan Tuhan bukan tanpa alasan. Karena sekali lagi Ayub mengalami kemalangan karena Tuhan menguji imannya. Tetapi di dalam kemarahan Tuhan itu, Tuhan lalu bukan hanya sekedar menguatkan nesoni, tidak. Tetapi dalam kemarahannya, Tuhan meneguhkan Ayub. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang, atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan, dan selanjutnya.
nada-nadanya ini kan nada-nada yang sangat meneguhkan, menyadarkan kembali, Ayub, aku itu ada untuk kamu. Tuhan itu selalu ada menyertai setiap orang, setiap di antara kita, dalam setiap dinamika hidup kita. Ketika kita mengalami kegembiraan, kesuksesan, hidup kita berada di atas, kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Tetapi di dalam segala kemalangan pun Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Oleh karenanya Ayub sadar betul pada akhir bacaan yang pertama, Ayub sungguh-sungguh bisa merasa sadar, Tuhan, diri saya ini lemah. Dan oleh kerapuan saya ini, seringkali saya tidak bisa merasakan hadirnya Engkau. Apalagi cobaan yang bertubi-tubi saya alami, ini sungguh sangat melemahkan iman saya. Inilah yang seringkali terjadi dan juga kita alami di dalam hidup. Seringkali ketika kita mendapatkan ujian dalam berbagai macam hal, yang namanya ujian itu berat, tidak ada ujian kok ringan. Ujian ringan itu apa namanya? Bukan ujian ya. Ujian itu pasti berat, apapun bentuknya pasti berat. Tetapi setiap dari kita diajak untuk bisa melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Ketika pun juga Yesus di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan berbagai macam hal dan berulang-ulang kali kata celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kisahnya kan juga sama. Banyak orang lalu mengeluh dan sebagainya. Semakin kita mengeluh, semakin hidup kita akan semakin celaka. Energi kita hanya habis untuk ngeluh terus. Energi kita hanya habis untuk sambat terus. Sambat harus dibarengi dengan pencarian solusi yang terus menerus. Hidup kita itu butuh solusi, bukan hanya sambat. Kalau hidup kita berhenti di sambat, ya gue mau. Pada akhirnya hidup kita akan semakin lama semakin lemes, tidak punya daya, tidak punya apa-apa, dan akan semakin menjadi celaka. Tetapi kita diajak untuk bisa menjadi seperti Ayub, yang kemudian cukup bisa menyadari kehadiran Allah dalam berbagai macam hal. Ketika Allah ini menguji diri kita, kita justru dibuatnya semakin kuat dan semakin teguh. Ada banyak jalan yang disediakannya untuk menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Maka janganlah mudah menyerah di dalam hidup. Perjuangan hidup yang terus-menerus ini juga menjadi penting, karena ini juga akan memperlihatkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada jalan yang disediakan oleh Allah. Ketika kita percaya ada banyak jalan, kita percayakan segala cara yang disediakan Allah, maka disitulah kita pun juga pasti juga akan percaya pada kemahakuasaan Allah itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat agar kita semakin akrab dengan Tuhan. Seperti halnya yang juga dikatakan Yesus, atau menjadi saran dan juga menjadi nasihat Yesus, supaya kita tidak menolaknya di akhir bacaan Injil tadi. Tidak menolak Yesus berarti kita diajak untuk bisa menerima segala sesuatu yang menjadi rancangan dan kehendaknya dalam hidup. Tentu semuanya itu akan mendewasakan hidup kita, menguatkan hidup kita, menjadikan hidup kita semakin bakoh di dalam hidup sehari-hari. Maka kita mohon rahmat itu, rahmat untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa menerima apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Sehingga dengan demikian kita pun juga bisa menjalani hidup dengan kuat, menjalani segala ujian dengan teguh, dan pada akhirnya kita pun juga bisa mengalami segala buah dari segala perjuangan hidup kita yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ya Tuhan Allah, aku telah menemukan sabda-Mu dan mencernanya. Sabda-Mu menjadi sukacita dan kegembiraan hatiku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.